Wow. Kacamata lu. Oke. Oh, kacamata lupa. Nih, live. Pertama kalinya kita live ditemani oleh advokat ganja. Mas Tom dipanggilnya Mas Tom. Mas Tommy, si Tonggum, Mas Tom. Pak Singgi. Pak Singgi boleh. Yang mana? Biar baru. Hah? Pak Singgi boleh. Yang bener. Mas Tom aja, Mas Tom. Soalnya ini yang nonton ribuan loh, Tom. Iya, Mas. Yang nonton nanti ribuan, jadi manggilnya apa ya? Mas Tom. Mas Tom. Oke. Sebelum kita mulai ini kita ngetes teknis dulu. Apakah suara kita terdengar? Mungkin kawan-kawan juga bisa bantu komen di kolom komen. Suara dia tuh nih. Kenapa? Dia tuh nggak denger ya? Lah emang nggak. Kan Andri belum masuk. Oh iya bener ya, buat Andri ya. Oke. Suara kita masuk nggak? Oke, Mas Tom Teman-teman. coba. Coba Mas Tom ngomong dulu, coba. Tes suara. Mas Tom di sini, Mas Dira di situ. Oke. Kawan-kawan boleh balas dulu sebentar. Aman suara Bang dari MD88. Suara aman. Oke, aman. Suara aku. Oke, sekarang aku tanya, apakah suara Mas Tom aman? Suara aku aman nggak, teman-teman? Kalau Sip. suara Mas Tom aman, tolong kasih komen gambar daun. Coba komen gambar daun. Mana coba? daun. Suaranya Mas Tom aman nggak? Kalau aman kasih komen gambar daun, daun apapun. Tapi ngomong-ngomong ini di beberapa hari situasi di Jakarta lagi adem ya Tom ya? Enak banget, alhamdulillah segini terus nih. Menjelang mendung malam. Iya. Oh aman tuh daun. Oh aman. Aman tuh daun. Oke. Ular. Oke, ular. Oke. Oke. Top. Oke ya, kita bisa mulai ya. Coba kita lihat jam, persis jam 5. Oke. Jam 5.00. Kawan-kawan, oke sebentar komen aku matiin dulu, izin komen aku matiin, turn off commenting supaya kita bisa fokus. Oke. Sip, kita santai. Santai Mas Tom, bentar. Santai Mas Dit. Tuh. Nih, bajuku tuh maksudnya biar kelihatan logonya gini loh, Tom. Oh, ya kurang kesini aku. Bukan, kita tukeran duduk. Oke, boleh. Iya nggak? Sorry. Ini ada pesan sponsor soalnya dari LGN Shop, jadi daripada nanti setelah acara ditegur, mendingan kita tukar posisi. Oke kawan-kawan, selamat sore kawan-kawan semua. Salam sehat buat kawan-kawan semua. Semoga kondisi kawan-kawan dan keluarga kawan-kawan semua dalam kondisi yang baik. Pekerjaan walaupun kita tahu sama-sama susah, tapi aku harap kreativitas kalian tidak bisa akan tetap tumbuh dan bermunculan untuk live video expose. Jangan sampai situasi ini membuat kita jadi terpuruk, tapi justru membuat kita menjadi lebih kreatif. Gitu ya, karena aku lihat di sebelahku ini Mas Tom juga setelah pandemi pekerjaannya makin hari makin banyak, bukan makin, iya kan Mas Tom? Amin. Bukan makin sepi. Termasuk beberapa waktu yang lalu Mas Tom mewakili kita semua di perjuangan kita di LGN untuk hadir langsung ke Aceh menemui Bupati ya Mas Tom ya? Bupati Aceh Tengah. Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah. Waktu itu tanggal berapa inget nggak Mas Tom? Sesuai dengan kalender waktu itu tanggal Berapa waktu itu ya? ngecek tiket ya. Nanti ngecek. Tapi yang pasti waktu itu Mas Tom datang ke Aceh juga berbarengan dengan menghadiri acara pernikahan si Andri. Mas Andri. Mas Andri ini adalah perwakilan LGN dari Aceh Tengah. Nanti Mas Andri akan ikut bergabung bersama kita di diskusi kali ini. Oke teman-teman, selamat datang sekali lagi di Stand Up Cannabis Show. Kita akan ngobrol santai, waktu ya nggak akan terlalu lama gitu, karena kita akan spesifik membicarakan soal perjalanan kemarin Mas Tom dan Mas Andri berdialog dengan Bupati. Gitu kurang lebih, Mas Tom, kita bisa mulai ya? Oke. Lanjut. Sebelum kita mulai, kita mau ngundang satu kawan kita yang namanya Mas Andri. Sebentar.
Koneksi buruk. Kenapa ya? Dari kita ya. Ngapain gitu? Andri udah bisa masuk. Kalau kita sambil nunggu Andri ya. Nanti malah itu kalau makan koneksinya malah terganggu di Madinah. Mas Andri. Halo Mas Andri. Suara aman ya, Klar? Suara naik ke atas nggak apa-apa kok. Clara punya nomor telepon Andri nggak, Klar? Tolong teleponin, Klar, dia belum masuk soalnya udah kita udah. Oke, sambil kita nunggu Mas Andri. Mas Andri, Mas Tom. Sambil kita nunggu Mas Andri, Mas Tom boleh cerita dulu lah sebenarnya Mas Tom kegiatannya sehari-hari apa? Oke, terima kasih Mas Dira. Jadi sampai hari ini saya masih berkantor di Sitomgum Law Office yang ada di Patau Senayan. Nah, kerjaannya kantor kita itu kebetulan kebanyakan 98% perkara ganja. Mulai dari pecandu sampai bandar. Jadi kan hari ini hukum masih memandang bahwa ganja sebuah narkotika. Jadi dari mulai pecandu sampai ganja yang tujuan untuk medis ataupun rekreasional itu masih di penjara. Terus yang nganterin ganja juga di penjara. Terus yang jual ganja di penjara. Ganja, toh? Nah, titik balik saya jadi advokat ganja itu awalnya karena saya sendiri itu dulu bronkitis. Saya adalah pengalaman personal. Saya dulu pernah kena bronkitis itu sekitar semester 3 ya waktu waktu ambil pendidikan S1 hukum ya di Surabaya. Terus kebetulan sama bapak saya dianterin ke dokter. Dokternya itu namanya Dokter B yang saya nggak bisa panjangin namanya. Dokter B itu ngasih saya beberapa resep obat yang salah satunya Ikadril, Benadryl gitu-gitulah. Tapi dokternya ngasih clue, Mas, sepertinya muka nongkrong deh, gitu. Kalau kamu lagi nongkrong, kalau ada rokoknya temanmu yang baunya beda, itulah terapimu. Gitu. Dari situ, dokternya ngasih kode, tapi dokter nggak bisa ngasih resep ya, Mas, karena itu ilegal. Nah, itu tahun berapa, Tom? Semester 2, semester 3 lah itu. Awal-awal tuh, 2005-2006. Berarti waktu itu lo udah kuliah hukum. Udah kuliah di? hukum di Narutama Surabaya. Oh, di Surabaya kuliah hukum. Terus tesis ngerjain tentang ganja nggak waktu itu? Waktu kemarin S1 saya skripsinya tentang hak atas kekayaan intelektual justru. Oke. Melenceng. Jadi karena hak atas kekayaan intelektual hari itu, karena saya masih di musik hari itu, jadi saya memperjuangkan hak teman-teman yang kira-kira royaltinya tuh hilang kalau ada bajakan, gitu. Tapi habis itu, gue dengar lo ngambil S2 soal hukum. Nah, kebetulan nih teman-teman, mohon doa restunya, saya lagi nyelesain jurnal yang berjudul Prospektif Ganja Indonesia untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan di UPN Veteran Jakarta. Nah, insya Allah tanggal 30 ini maksimal saya sudah sidang tesis. Jadi mohon doa restunya teman-teman. Oke. Terus lanjut gue sambil nyari si Andri. Nah, setelah itu benar tuh. Suaranya jauh. Ada suaranya jauh makanya lu jadi sebelah kanan, gue sebelah kiri. Oh. Wah, enak banget. Nah, saya lanjut ya. Jadi tesis saya itu nanti berupa jurnal. Jurnalnya itu saya submit paling lambat Selasa di Unsia. Ya, kebetulan ya, jadi intinya Mas Tom ngerjain tesis tentang ganja ya kan, untuk mendukung supaya secara
secara hukum, kajian hukum supaya ganja bisa dipakai untuk pelayanan kesehatan. Oke, nanti Mas Tom jurnalnya mau dikerjasamakan, aku terbitkan di Unsia, insya Allah. Oh, di Unsia, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan lancar lah Tom. Saya bisa punya hubungan bagus lagi sama Unsia. Mas Andri, selamat datang. Apakah suara kita jelas? Bagaimana situasi di sana? Situasinya nampaknya sinyalnya kurang baik. Hujan yang lumayan tinggi nampak mengganggu sistem jaringan di Kabupaten kita, Mas. Karena kan untuk Kabupaten dari luar sampai ke Aceh Timur itu lumayan tinggi curahnya, Mas. Masih kedengeran sedikit-sedikit. Jadi perjuangan kita mendingan perjuangan untuk meningkatkan sinyal HP aja dulu mungkin di Aceh ya, baru kita mulai ngomong aja ya. Jadi ngomong sinyal HP aja menyeluruh dulu ya. Soalnya ini pelajaran juga nih Mas Dir, di Aceh itu Excel saya no sinyal Mas Dir. Sama sekali. Di beberapa tempat no sinyal. Hilang. Jadi kalau saya ke Aceh tuh kayak bertapa sebenarnya. Iya, Andri. Siap, Bang. Mandulang, Bang. Agak terputus-putus suaranya. Oke. Gimana cuaca di sana Mas Andri hari ini? Oh iya Mas Andri, selamat menempuh hidup baru ya Mas Andri. Selamat menempuh hidup baru, selamat menjalani. Mati aku boleh gitu. Kamu hidup juga. Halo, Mas. Iya. Kalau gitu Mas Andri sambil putus nggak jaringannya? Ya, ini sambil kita ngetes jaringan, boleh Mas Andri cerita sedikit latar belakang Mas Andri bisa sampai masuk ke gerakan LGN seperti apa, Mas? Biar kita semua tahu lah yang nonton. Yes. Mungkin untuk latar belakang sih simpel aja, Mas. Terima kasih sebelumnya, Mas Dir. Mas Tom, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan untuk saya bisa berbicara. Tahun 2019 silam, tepatnya pada bulan Desember sih sepertinya. Waktu itu ada kunjungan Mas Dira ke camp Biawak di Limpo. Mas Dira ingat nggak? Yang waktu itu Limpo bersama di camp Biawak. Camp Biawak. Ya. Yang waktu itu dengan Profesor Muslim Usman, begitu juga dengan Tengku Jamaika. Halo Mas, jaringan Ender. Hah? Nggak bisa. Halo? Lanjut dulu, Dri. Lanjut. Halo Mas. Lanjut, Dri, lanjut dulu. Gimana, suaraku putus-putus nggak, Mas? Ngomong aja dulu ceritanya, lanjutin. Nanti abis itu kita tanya sama publik. Oh ya, siap. Nah, tadi sampai di mana ya, Mas? Sampai di Camp Biawak ya, sama Profesor Muslim Usman, juga dengan Tengku Jamaika yang waktu itu hadir di Camp Biawak. Nah, sebenarnya pertemuan kita dengan gerakan itu tanpa disengaja, tapi saya pikir cukup istimewa sih, Mas. Waktu itu kita dipertemukan di Masjid Raya, di Masjid Baitur Rahman, saya pikir gitu. Tapi kalau untuk gerakan yang sudah disuarakan teman-teman dari pusat, maupun itu Bang Dira, dan teman-teman yang lainnya, kita sudah tahu sejak beberapa tahun silam. Tepatnya mungkin di tahun 2011, waktu itu di media Facebook. Yang waktu itu saya masih SMA, yang masih hobi-hobinya game waktu itu, Mas. Nah, waktu itu kalau saya ingat-ingat Global Marijuana kata yang waktu itu aksinya luar biasa, dan saya sempat terpukau dan ingin bergabung juga sih, Mas, di sana. Nah, momen untuk kita ketemu ya waktu kita di Banda Aceh, saya pikir ini momen yang baik untuk kita bisa berbicara tentang ganja di Aceh juga, gitu, Mas.
Oke, Mas Andri, aku potong dulu karena sinyalnya Mas Andri kurang bagus. Tapi tadi secara umum kita bisa mendengar apa yang udah Mas Andri cerita. Benar sekali waktu itu. Makasih sudah diingatkan Mas Andri. Kita pertama kali ketemu di camp Biawak kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun lalu. Tapi sebelum pertemuan pertama kali kita ketemu justru di Masjid Agung. Waktu itu tanpa sengaja. Setelah selesai sholat Jumat, aku ingat aku lagi nyari titik-titik untuk foto. Terus ternyata ada kamu berempat sama Julian, sama Mas Amran, sama Renaldi. Di situ akhirnya kita kenalan. Ternyata kamu bilang kamu datang ke Banda Aceh untuk ikut seminar tentang ganja. Setelah itu akhirnya kamu terus membantu kita sampai sekarang untuk mengenalkan kita dengan orang-orang penting yang ada di Aceh, terutama yang duduk sebagai tokoh masyarakat, sebagai akademisi, sebagai pemerintah daerah maupun yang eksekutif maupun legislatif. Akhirnya sampai sekarang kita bisa punya hubungan yang baik dengan kawan-kawan di Aceh. Gitu. Nah, amin. Mas Andri, karena sinyal di sana jelek, jadi Mas Andri sedikit banyak menyimak dulu. Aku akan banyak ngobrol dulu sama Mas Tommy. Nanti beberapa kali aku akan lempar ke Mas Andri. Tapi supaya kawan-kawan di sini semua bisa mendengar dengan jelas, nanti kita kalau ngomong gantian aja supaya enak. Gitu ya. Siap. Gimana sejauh ini udah hampir 15 menit kita live, suara gimana? Mas Fak, suara aman? Sudah aman, oke. Kita lanjut. Tom. Aman. Okay. Ini yang sekarang ditanya-tanya sama publik sebenarnya. Kemarin sebenarnya ada misi apa pergi ke Aceh? Jadi kemarin suara lebih besar, Tom. Sorry, biar publik bisa enak. Jadi kemarin saya ke Aceh atas nama Yayasan Satifah Nusantara untuk bertemu dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Sabela Abu Bakar, dengan agenda mempresentasikan blueprint persiapan peraturan Presiden mengenai industri pemanfaatan ganja nasional. Nah, menariknya di sini itu ternyata karena dibantu Mas Andri, Mas Julian dan kawan-kawan dari LGN Aceh Tengah, pertemuan yang harusnya lingkupnya kecil, hari itu saya mengetahui bahwa lingkupnya lebih besar karena secara undangan sendiri yang hadir ada dari undangan sendiri yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 10 orang yang hadir. Ada Pak Sabela Abu Bakar, Bupati Aceh Tengah, terus ada Pak Harun Manzola sebagai Sekda Kabupaten, ada Pak Nasrun Liwanza dari Dinas Pertanian, ada Dr. Andes Mustafa Kamal dari Syariat Islam, ada Pak Jayusman dari Dinas Kesehatan, ada Nur Hayati Fitri dari Dinas Kesehatan, ada Pak Aulia Putra dari Dinas Sosial, dan ada Pak Mursyid dari Sekda Kabupaten. Nah, saya kagetnya tuh gini teman-teman. Jadi kan kita di sini sedang mempersiapkan payung hukum agar supaya pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan ini dapat diakomodir pemerintah. Nah, lucunya waktu saya kemarin ke Aceh untuk yang kali kedua, ini jadi teman-teman yang kemarin saya ke Aceh itu kali kedua. Setelah sebelumnya saya sama beliau ini sama Mas Dira ke Aceh untuk perkenalan. Dibantu juga sama Mas Andri, Julian, dan kawan-kawan di Aceh. Jadi kemarin yang kedatangan pertama adalah kenalan dengan Pak Bupati, kedatangan kedua adalah presentasi. Nah, pada kedatangan pertama, alhamdulillah Yayasan Satifah Nusantara mendapat kepercayaan, yaitu berupa surat rekomendasi dukungan. Oke, benar. Surat dukungan rekomendasi bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendukung Yayasan Satifah Nusantara untuk melakukan riset dan industrialisasi ganja untuk pelayanan kesehatan. Nah, Aceh Tengah sendiri rencananya akan menjadi industri perintis bila mana ganja ini dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah,
Yang saya kaget adalah Pak Sabel Abu Bakar saat menerima saya itu dipikirnya saya sudah membawa berita. Jadi kedepannya kita mulai nanam kapan gitu. Loh, Oke. cepet banget kata saya. Ini kita masih mau presentasi satu langkah awal Pak. Jadi Iya. iya Mas Andri, bener Mas Andri ya. Kan kita waktu itu dipikirnya kita presentasi mau kapan nanamnya di daerah mana, terus luasannya berapa hektar gitu-gitu. Wow. Iya. Saya pikir pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sangat siap ini untuk melakukan regulasi ganja medis sebenarnya sih. Siap, insya Allah. Dan Pak Sabela juga bilang begini, saya secara bupati siap mengeluarkan peraturan bupati ya mengenai nanti pengaturan ganja di sana. Nah, sebelum itu kan saya di Banda Aceh. Jadi saya mendarat di Banda Aceh itu tanggal 15 Januari 2020. Tom, sorry. Sorry. Sambil ini ya, aku juga banyak penasarannya ini. Artinya waktu Mas Tom sama Mas Andri dan kawan-kawan dari LGN Aceh Tengah jumpa dengan Bupati dan timnya gitu ya, mereka sebenarnya udah langsung berpikir bahwa Mas Tom membawa kabar bahwa Aceh Tengah sudah bisa menanam gitu ya. Oh, oke. Benar. Jadi bisa dikatakan, bener nggak Mas Tom? Mas Andri kali, ini aku ke Mas Andri sebentar. Mas Andri, jadi bisa dikatakan nggak kalau sebenarnya di Aceh Tengah sendiri itu sudah siap untuk menjalankan pemanfaatan ganja ini? Sebenarnya kalau berbicara itu sih Mas, Aceh Tengah berbicara bahwa sudah siap sekali Mas, bahwa Bapak Bupati melalui jajaran Forkopimdanya memang mengatakan ketika memang payung hukumnya sudah selesai, Aceh Tengah siap. Bukan hanya membantu untuk mengeluarkan perbu, tapi berbentuk dorongan. Bupati juga siap. Karena Bupati kita ingin sekali pemanfaatan tanaman Tuhan yang terlahir ke bumi ini agar segera bisa dilaksanakan. Bukan begitu, Mas? Siap. Tapi aku ingat sekali di pertemuan pertama ada penekanan yang sangat khas bahwa kita juga tetap punya concern gimana caranya supaya tanaman ganja ini tidak disalahgunakan. Itu juga saya dengar sekali dari Pak Bupati. Itu benar nggak? Iya. Dikonfirmasi ulang nggak? Benar. Iya Mas Tom ya. Apa yang dikatakan Pak Bupati soal itu Mas Tom? Nah, kemarin itu yang bicara penyalahgunaan justru ada namanya Bapak ini namanya dari Dinas Sosial itu Bapak Aulia Putra. Oke. Karena Dinas Sosial hari ini kan menerima banyak pasien rehab. Nah, sayangnya di Takengon sendiri itu belum punya panti rehab negeri. Sehingga benar sekali Mas Tom. Para terpidana yang putusannya rehab itu dibuang ke kota, ke Aceh Hendria, ke Banda Aceh Hendria. Kata Pak Aulia Hendria. Iya, siap Mas. Nah, siap Mas. Terus Pak Aulia juga ngingetin, Pak Aulia juga menyayangkan, ini Aceh tanah ganja, ini Aceh Tengah tanah ganja, tapi saat ini yang lebih banyak menjadi korban pesakitan justru memakai sabu, Mas Dir. Oke. Ada ironisnya begitu, jadi sekarang nih yang masuk panti rehab kebanyakan kasusnya sabu justru. Nah, di situ juga diingetin, ini tentang bagaimana penyalahgunaan nanti. Sekali lagi diingetin penyalahgunaannya bagaimana lah. Akhirnya setelah presentasi itu saya selesaikan, beliau yang ada di ruangan itu mengerti bahwa memang Yayasan Satifah Nusantara konsentrasinya untuk membuat payung hukum mengenai pemanfaatan ganja skala nasional dan internasional. Oke. Ya, dengan tidak mengenyampingkan permasalahan penyalahgunaan yang ada gitu ya, supaya benar, karena itu tetap aku ingat sekali itu tetap jadi perhatian soalnya dari Bupati Pak Sabela sendiri mengenai itu gitu. Artinya di satu sisi kita harus mendorong tanaman yang memang sudah Tuhan takdirkan itu ada di tanah Aceh yang tumbuh subur itu gimana bisa dimanfaatkan, tapi di sisi lain penyalahgunaannya tetap bisa untuk diminimalisir kan gitu kan dibatasi. Oke, menarik. Tapi kemarin kan
juga sebelum pertemuan itu Mas Tom menghadiri acara pernikahan dari Mas Andri, betul ya? Yoi. Iya. Nih dia pengantin baru nih teman-teman nih. Siap, Udah ada yang siap, punya Pak. nih. Perwakilan LKN Aceh Tengah nih. Selamat Mas Andri, gimana rasanya apa sekarang udah punya keluarga, perjuangan gimana jadi Mas Andri? Sepertinya sih pemikirannya udah nambah satu lagi, Mas. Gimana Mas? Ngapain jaringan? Ya, sepertinya perjalanan semakin lebih mudah karena saya pikir untuk berpikir sudah ada yang bantu waktu kita santai gitu. Akhirnya kerjanya Wah, mantap, kita mantap. waktu, Bang Dira. Iya. Mantap. Nah, ini ada yang cerita menarik juga nih Mas Dir. Jadi kan daerah istimewa Aceh ini terkenal banget dengan syariatnya ya, syariat Islam ya. Jadi kemarin itu ada Iya. Bapak Mustafa Kamal dari Kepala Dinas Syariat Islam. Dia mengingatkan masalah halal haram ganja, Mas Dir. Oke. Oke. Gimana tuh? Nah, halal haram ganja itu yang sekarang sudah ada kan MUI mengeluarkan fatwa ganja haram tuh. Tak tanyakan, loh Pak, sebenarnya yang diharamkan dari ganja itu apanya? Gitu. Ternyata versi kemarin yang diharamkan adalah jika menggunakan ganja dengan cara diisep. Itu haram katanya. Oke. Terus saya nanya, loh Pak, bagaimana bila ganjanya diolah menjadi sediaan produk farmasi, terus menggunakannya dimakan? Gitu. Apakah halal atau tetap haram gitu? Terus dia bilang, saat ini saya belum bisa jawab Mas, karena itu perlu namanya sidang isbat. Jadi sidang isbat itu menentukan ini halal apa haram. Siap, Ya, tapi kalau banyak manfaatnya, insya Allah halal. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya, insya Allah haram. Oke. Jadi Gitu. Jadi kalau di masyarakat Aceh Tengah khususnya di Takengon, Mas Andri, seperti apa situasinya secara umum lah kalau boleh dikatakan ya, masyarakat di sana memandang tentang ganja ini, Mas? Untuk dahulunya, Mas. Enggak sekarang. Sekarang situasi sekarang, Sekarang kayak apa masyarakat memandang tanaman ini? memang saya melihat Bang Dira untuk perbedaan peradaban untuk saat ini dengan dahulu. Ada beberapa sudut pandang yang sempat saya perhatikan karena kita juga disiplin hukum. Jadi ada momok yang menakutkan di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Itu seperti mematikan semua sisi dari tanaman ganja yang hidup di kayu itu. Nah, jadi itu salah satu undang-undang yang menurut saya yang membuat masyarakat Aceh khususnya menjadi fobia akan hukum itu sendiri, fobia akan ganja itu sendiri. Yang dulunya diharamkan dihisap, tapi dikonsumsi masih bisa, jenis olahan makanan dulunya, karena itu salah satu tradisi untuk masyarakat Gayo khususnya diolah bijinya itu. Namun untuk saat ini itulah ketika ditakut-takuti dengan produk hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu seperti menciderai rasa kemanusiaan yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo itu. Mungkin pesannya sih Bang Dira, untuk saat ini memang Undang-Undang Nomor 35 itu harus segera direvisi. Itu menjadi kerja kita bersama, Bang. Karena pemerintah kabupaten melalui bupati dan Forkopimda, mereka sangat menanti-nantikan untuk perevisian atau pengkajian ulang terhadap undang-undang tersebut. Itu aja. Siap. Saya sambung boleh Mas Dira? Boleh, Mas Tom silakan. Nah, sebelum ketemu Kak Sabela, Mas Dir, saya boleh cerita tarik mundur nggak?
Jadi saya Siap, sempat ketemu namanya Bang Falevi. Bang Iya, Falevi, iya. oke. Bang Falevi itu adalah Ketua Komisi 4 DPR Aceh. Kita bertemu di sebuah tempat nongkrong namanya Kopi Solong. Hmm. Kita nongkrong berempat, ada saya, ada Profesor Muslim Usman, Ya, ya. ada Bang Falevi, sama ada sepupunya Andri yang nganterin saya hari itu, yang ngambil kamera, yang bagian dokumentasi. Menariknya Mas Dir, beliau sebagai ketua Komisi 4 yang menangani bidang narkotika juga, itu beliau terang-terangan ngomong bahwa kami juga memikirkan untuk memasukkan ganja dalam prolegda untuk pembuatan kanun ganja masuk tanaman hortikultura, Mas Dir. Nah, di situ nanti kan semua anggota dewan kan ada yang belum tahu nih kalau ganja itu ternyata bermanfaat. Rencananya Bang Falevi akan mengundang Profesor Muslim Usman untuk ngomong di Komisi 4 DPRA saat waktunya tiba nanti, Mas Dir. Nah, menariknya lagi, setelah itu saya difasilitasi sama Ketua Yulian, ada Yulian, itu difasilitasi bertemu dengan Rektor. Oh, sebentar. Tahan. Sorry. Sebentar. Jadi, aku cuma mau klarifikasi aja gitu, bahwa ketemu dengan Bang Falevi waktu itu sama Prof. Musri, artinya sebagai anggota DPRA ya, DPR daerah di Aceh, intinya kan beliau mendukung lah apa yang sedang kita perjuangkan ini gitu kan. Jadi, tapi kan secara hukum artinya bahwa di pusat harus ada payung hukumnya dulu, baru daerah bisa bergerak, betul ya Mas Tamir? Benar. Jadi teman-teman di daerah itu percaya dirinya akan menambah 1000 kali lipat bila mana pusat sudah membuat aturan yang pasti mengenai ganja medis ini, Mas Dir. Oke. Iya. Wah, senang sekali artinya kita bisa punya pertemanan juga dengan anggota DPR, tadi dengan Pak Bupati ya kan. Dengan Profesor Musri tentu saja. Dan Mas Andri, aku ke Mas Andri dulu Mas Tom. Boleh. Sebenarnya yang aku pengen kawan-kawan juga yang nonton ini tahu bahwa tali silaturahmi yang bisa kita jalin tadi ketemu sama Pak Falevi dan lain-lain inilah. Itu kan berkat juga gerakan dari teman-teman di Aceh. Kan gitu kan. Sebenarnya apa sih Mas Andri, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi LGN di daerah lain untuk bergerak gitu kan. Apa sebenarnya yang memotivasi Mas Andri sebenarnya untuk dan kawan-kawan benar-benar mau berjuang bersama gitu? Apa tanya? Mas Andri, aku ulang ya. Bisa diulang Mas? Ya, aku ulang. Artinya kan silaturahmi kita dengan pemerintah daerah, dengan para akademisi, dengan masyarakat Aceh itu sendiri kan ini banyak sekali difasilitasi oleh Mas Andri dan kawan-kawan di LGN Aceh kan. Terutama Aceh Tengah dalam hal ini. Nah, itu sebenarnya apa yang memotivasi Mas Andri dan kawan-kawan sih gitu? Supaya ini bisa jadi inspirasi buat LGN di daerah lain untuk membentuk gerakan-gerakan di daerah. Apa Mas? Rahasianya tuh apa? Rahasianya sih sederhana saja sebenarnya Mas, Bang Dira. Dan menurut kami bahwa tidak ada tanaman Tuhan yang terlahir ke bumi ini dengan sia-sia. Begitu juga dengan ganja. Mungkin itu menjadi prinsip awal. Kemudian dengan tekad dan kebersamaan, the power of silaturahim yang selalu kita jaga, Bang. Nah, kemudian kita selalu menyuarakan ini sama teman-teman, maupun itu akademisi, para pimpinan kabupaten, maupun itu Pak Bupati. Kita sekali lagi berhasil meyakinkan mereka bahwa tanaman ganja itu tidak sebahaya apa yang diberitakan sebelumnya. Itu aja sebenarnya, Bang. Siap. Kalau kamu di sana di Aceh, di LGN Aceh Tengah sendiri ada berapa orang, Dri? Kalau bisa dihitung, Dri? Kalau untuk
tim sebenarnya kami punya Ketua Julian, punya Bang Amran, punya Renaldi, Bang Angga, banyak sih Mas. Cuman untuk jumlah karena memang perekrutan dari LGN sendiri belum ada, jadi kami ngumpulnya sukarelawan gitu Mas. Sukarelawan untuk satu tujuan yang memang benar-benar untuk memperjuangkan hak dari tanaman ganja itu sendiri. Jadi kalau tadi kamu sebut ada sekitar 5 orang lah ya. 5 orang itu bergerak sejauh ini udah sampai kita bisa ketemu sama Bupati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu sama Gubernur juga, Andri. Ya kan, untuk kita menyampaikan ya kan Mas Tom apa-apa yang menjadi perhatian kita, dan mudah-mudahan bisa saya juga punya cita-cita bisa sampai ketemu dengan tokoh-tokoh agama, Andri. Karena tadi saya dengar dari Mas Tommy itu kan bobotnya penting gitu untuk di Aceh sendiri. Penting. Oke, kita balik lagi ke Mas Tom kalau gitu. Mas Tom, tadi setelah saya ketemu Bang Valevi, Mas Tom mau cerita ketemu siapa lagi tadi? Malam itu kebetulan ada acara yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Putih Takengon. Oke. Nah, kebetulan rekan dari Mas Andri ini namanya Mas Julian itu adalah mahasiswa dari Universitas Gajah Putih Takengon. Presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Maaf, saya ralat. Presiden mahasiswa dari Universitas Gajah Putih Takengon. Nah, di situ saya di malam yang hangat itu diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan buku Hikayat Pohon Ganja dan bercerita mengenai bagaimana sih ganja menurut pandangan Pak Rektor gitu. Ternyata karena Pak Rektor sendiri adalah basicnya keilmuannya adalah kehutanan, Mas Dir. Jadi Pak Rektor itu sangat-sangat mendukung bahwa ganja akan dijadikan salah satu tanaman reboisasi hutan, Mas Dir. Yang mana jumlah hutan hari ini itu semakin menyusut kalau kata Pak Rektor. Dan itu semuanya reboisasi. Penanaman hutan kembali, dan ganja itu paling tepat untuk reboisasi semua hutan gundul di Indonesia. Wah, artinya kalau ngomongin ganja yang Mas Tommy dapat dari Pak Rektor Gajah Putih, ternyata bisa juga ngomongin dampak positifnya untuk lingkungan ya. Benar, Mas Dir. Oke, jadi nambah nih, ini bukan cuma medis doang ya. Yes. Jadi ada efeknya juga buat lingkungan. Dan kupikir itu satu pertemuan atau silaturahmi yang penting juga itu, Mas Tom. Alhamdulillah, Mas Dir. Kita bisa ketemu sama Rektor Gajah Putih. Gitu. Itu udah, Presma udah. Ada lagi nggak? Saya ada lagi, Mas Dir. Apa lagi nih yang belum disampaikan nih? Nah, sebelum saya berangkat ke Aceh, itu kebetulan di handphone saya nongol berita mengenai dukungan dari ada namanya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau disingkat YARA. Itu beliau mendukung waktu itu era Pak Yassin Limpo. Oke. Waktu ngomong bahwa ganja itu tanaman binaan industri, tanaman binaan lah. Nah, dengan persamaan mimpi itu, akhirnya di hari terakhir saya sebelum ke bandara, saya menyempatkan diri untuk mampir ke kantor YARA untuk memberikan buku Hikayat Pohon Ganja dan bertukar nomor telepon sama ketua YARA itu sendiri dan melanjutkan mimpi yang sama ternyata, Mas Dir. Jadi beliau juga punya pandangan kalau ganja itu bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan, Mas Dir. Oke. Gitu. Makanya nanti saya pikiran untuk kolaborasi lah sama YARA. Gimana kolaborasinya kita jahit nanti kita pikirkan di belakang, Mas Dir. Oke, siap. Oke. Mas Andri, ada yang mau ditambahkan, Mas Andri, dari diskusi kita ini? Mungkin paling gini aja, Bang Dira. Rasa ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Sabela Abu Bakar beserta jajaran Forkopimda dan juga Bapak Bupati Amru dan juga teman-teman yang sudah sejauh ini memang bersinergi mempunyai positif terhadap perjuangan yang menurutku
yang baik di dalam perjuangan Bang Dira. Nah, dan harapan saya mungkin ini harus tetap terjalin, terkonsep, mempunyai buah dari hasil perjuangan ini nanti. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bang Dira dan Mas Tommy yang sudah menyempatkan hadir di acara pesta yang di rumah, ya kan? Dan buat teman-teman yang di sana juga kayak Mas Sena, terus Mas Ignas dan seluruh teman-teman lah yang ada di Jakarta, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin satu kata dari Pak Bupati bahwa Gayo ini salah satu tanah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk tumbuhnya jenis-jenis hortikultura seperti tembakau, ganja, kopi, yang mungkin nggak ada salahnya kalau itu memang bisa diperjuangkan. Karena akan menjadi maklumat umat ke depannya gitu Bang Dira. Apalagi kata Bapak Bupati bahwa Indonesia ini mengikuti kompetensi dari PBB, dan sekarang PBB sudah memberi instruksi itu. Jadi nggak ada salahnya Mas Tom kita berjuang untuk segera, karena Kabupaten Aceh Tengah sepertinya khususnya Aceh dan Aceh Tengah, Gayo Luas sudah sangat-sangat menanti buah dari perjuangan Bang Dira dan kawan-kawan. Oke, makasih banyak Ndri, makasih banyak. Mas Tom, sebelum kita tutup ada kata-kata, mungkin kata-kata mutiara sebagai pengacara itu kalau bersidang ada kata-kata mutiara nggak sih? Ada pesan sih buat teman-teman itu. Jadi pesannya itu begini teman-teman. Sampai hari ini kan ganja masih masuk dalam daftar narkotika golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya kan? Tentang bagaimana menjaga diri, itu yang penting tidak punya barang bukti. Jadi kalau urin positif, itu kan sebabnya banyak. Urin positif ganja sebabnya banyak. Bisa jadi pengguna ganja pasif, yang mungkin teman yang rokok ganja di sebelahnya, terus jadi positif juga. Yang penting nggak ada barang bukti, atau hukum itu mengenal dua alat bukti ya, dua bukti yang cukup. Kalau seandainya teman-teman urinnya positif, terus nggak punya barang bukti, dipaksa ikut, yang teman-teman harus lakukan adalah menelpon hotline 081 86 86 420. Oke, jadi custom barusan sedikit promosi dan itu sah-sah saja gitu ya, sebagai seorang pengacara yang sedang menampilkan dirinya. Semoga kawan-kawan bisa menghubungi Mas Tom lah kalau ada permasalahan hukum, intinya itu. Tapi kita kembali ke diskusi awal kita bahwa dari perjalanan Mas Tommy kemarin ditemani oleh Andri dan kawan-kawan dari LGN daerah Aceh Tengah, kita mendapatkan dukungan yang kuat dari teman-teman di Aceh. Dan untuk teman-teman yang ada di luar daerah Aceh, ya kan, bukan berarti teman-teman tidak bisa bergerak, karena segala bentuk edukasi, kampanye yang teman-teman lakukan, itu nilainya akan sangat berharga untuk perjuangan kita hari ini. Karena bagaimanapun pemerintah tidak akan pernah bergerak apabila kita di masyarakat tidak bersuara, tidak berisik, tidak terus mendukung upaya untuk memanfaatkan tanaman ganja ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah hadir. Ya kan, kita akan ketemu dalam stand up cannabis berikutnya yang kita belum tahu kapan, tapi yang pasti kita akan terus mengabarkan soal perkembangan perjuangan kita ke kawan-kawan lewat sosial media kita. Dan terakhir, acara ini seperti biasa, seluruh perjuangan kita, perjalanan kita kemarin ke Aceh, ya kan Mas Tom, itu semuanya dibiayai oleh LGN Shop.
kawan-kawan yang udah membeli merchandise kita di LGN Shop, terima kasih banyak karena itu telah membiayai seluruh perjuangan yang kita lakukan. Dan aku berharap kalian bisa menyebarkan merchandise ini, menjual merchandise ini ke kawan-kawan yang juga mendukung supaya gerakan kita makin berlipat ganda lagi. Sekali lagi terima kasih banyak udah datang di Stand Up Cannabis Show. Kita akan berjumpa dalam waktu yang sesingkat-singkat. Salam hormat. Salam hormat. Salam juang.